Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban tugas. Ayo kita lakukan halaman 13-14, kegiatan mengamati jaringan, IPA kelas 7 bab 1 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Baik Gen, di sini diharapkan kalian sudah melakukan kegiatan praktikum berupa pengamatan struktur jaringan daun di bawah mikroskop, baik itu bahan daun yang disayat secara melintang ataupun secara membujur, serta pengamatan pada preparat awetan hewan, yaitu berupa jaringan otot polos. Sehingga di kesempatan kali ini kita tinggal membahas mengenai perintah-perintah atau soal-soal berupa tabel pengamatan yang perlu diisi. Oke Sobat Gen, kita langsung bahas saja mengenai jawabannya. Perintah pertama, kita diminta untuk mengisi tabel 1.3 jaringan tumbuhan. Karena di sini keterangan tabelnya sudah ada, jadi tinggal kita ikuti keterangannya, Gen. Pertama kali kita tinggal gambarkan saja hasil pengamatan dari jaringan daun yang kalian gunakan yang mewakili karakteristik jaringan tumbuhan yang telah kalian amati di bawah mikroskop. Kemudian identifikasilah bagian-bagian jaringan tersebut. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ini contohnya ya untuk pengamatan dengan menggunakan daun beringin. Untuk gambar pertama adalah hasil sayatan secara melintang dan untuk gambar kedua adalah hasil sayatan secara membujur pada daun beringin sehingga tampak beberapa bagian yang teramati. Kalian bisa gambar pakai pensil ataupun pakai pulpen ya seterah kalian. Ini hasil pengamatannya. Hanya saja pasti terdapat sedikit perbedaan dengan hasil pengamatan kalian. Ya karena perbedaan penggunaan alat mikroskop, bisa dari cara pengamatannya, perbedaan perbesaran yang digunakan, atau dari cara kita pada saat mengiris bahan ini. Tapi pada intinya pasti hasil pengamatannya cukup sama kok seperti ini kan. Karena kan sama-sama jaringan daun tumbuhan yang diamati. Nah setelah ini kita tinggal isi keterangan dari gambar jaringannya. Perhatikan bagian gambar hasil pengamatan jaringan daun dengan sayatan melintang. Pada pengamatan ini didapatkan bagian-bagian jaringan yang teramati adalah pertama ada bagian kutikula, kemudian kedua ada epidermis atas, ketiga ada jaringan palisade, keempat ada berkas pembuluh yang juga terdiri biasanya dari silam dan flom, kemudian kelima ada jaringan spon, dan keenam di bawah yaitu ada epidermis bawah. Nah bagian ini untuk jaringan pada daun beringin ya Gen. Dan ini pun menggunakan daun beringin spesies Ficus benjamina, sehingga belum tentu sama dengan jenis daun beringin lainnya, apalagi dengan daun tumbuhan lain. Tapi pasti bagian-bagian tertentunya ada yang sama, dapat teramati, seperti bagian epidermis atas dan bawah, kemudian palisade, berkas pembuluh silam dan plon, dan bagian lainnya. Kemudian untuk pengamatan jaringan daun tumbuhan pada metode sayatan, ini terdiri dari dua pengamatan Gen. Pertama bagian atas daun dan kedua di bagian bawah daun. Kalian perhatikan aja yang gambar nomor 2. Didapatkan bagian berupa yaitu epidermis pada bagian atas daun. Kemudian pada bagian bawah daun terdapat bagian berupa epidermis dan juga stomata yaitu mulut atau pori-pori daun. Kira-kira hasilnya seperti ini ya Gen. Kita lanjut ke pembahasan hasil pengamatan jaringan hewan. Berikut ini merupakan contoh hasil pengamatan dari jaringan hewan, yaitu pengamatan pada jaringan otot polos. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini Gen, jika kalian juga mengamati jaringan otot polos. Jika mengamati jaringan yang lain, pastinya berbeda ya. Jika sedikit berbeda untuk pengamatan jaringan otot polos ini, pada hasil pengamatan kalian tidak perlu khawatir karena yang terpenting bagian dari jaringan otot polos ini tetap bisa teramati dengan baik. Oleh karena itu, ayo kita kenali bagian-bagian dari penyusun struktur otot polos ini Gen, yaitu sebagai berikut. Pada intinya yang perlu kalian pahami, bagiannya ada dua ya untuk otot polos ini. Yang pertama ya serat otot polos, dan kedua inti serat otot polos atau diibaratkan sebagai inti selnya. Nah ini jaringan yang memunculkan dua bagian penting saja ya. Kalau jaringan lainnya dari jaringan hewan tentu berbeda lagi, bahkan ada yang lebih banyak menunjukkan bagian-bagiannya. Bagian kita lanjut ke soal atau perintah selanjutnya yang perlu kita jawab. Soal pertama, bagaimana struktur jaringan tumbuhan? Identifikasilah. Bagian secara umum struktur jaringan tumbuhan ada dua macam,
yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Sedikit perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan permanen ini, Gen. Jaringan meristem dan dewasa memiliki fungsi yang berbeda, di mana jaringan meristem berfungsi untuk proses pembelahan dan memiliki tanggung jawab dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Jaringan ini dapat ditemukan di ujung atau pucuk bagian tumbuhan atau pada titik tumbuhnya, di mana jaringan-jaringannya memiliki sel-sel yang aktif membelah. Sementara jaringan dewasa, proses pembelahan selnya sudah tidak aktif dan fungsinya sebagai jaringan pelindung, pengantar, dan penyokong. Ini dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Seperti contohnya, di sini diambil daun beringin yang sudah dewasa. Makanya yang terlihat adalah bagian-bagian struktur jaringan tumbuhan dewasa. Oke, Gen. Berdasarkan hasil pengamatan, maka yang diamati pada jaringan daun tumbuhan tadi adalah termasuk jenis jaringan permanen atau dewasa. Karena bagian-bagian yang teramati adalah berupa jaringan epidermis, jaringan palisade, berkas pembuluh, dan jaringan spons. Yang mana ini semua termasuk kelompok jaringan permanen atau dewasa. Nah, semoga bisa dipahami ya, Gen, untuk penjelasan jawaban dari soal atau perintah nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2, Gen. Bagaimana struktur jaringan hewan? Identifikasilah. Gen, perlu diketahui bahwa jaringan pada hewan terdiri dari berbagai macam jaringan. Di antaranya terdapat jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Nah, jaringan-jaringan ini terbagi lagi ke berbagai jenis jaringan di bawahnya. Seperti yang kita amati, ini merupakan jenis jaringan otot, tepatnya jaringan otot polos. Jenis lainnya ada jaringan otot lurik dan jaringan otot jantung, yang masing-masing tentu punya karakteristiknya. Nah, karena di sini yang diamati jaringan otot polos, maka kita bahas jaringan otot polos, Gen. Otot polos merupakan jaringan otot yang disusun oleh sel-sel yang berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya. Kalian bisa lihat gambar yang ada ya. Kalian bisa perhatikan karakteristik dari jaringan otot polos ini. Oke. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut yang homogen, sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis. Nanti kalian bisa bandingkan dengan jaringan otot lurik yang mirip dengan otot polos, tetapi otot lurik memiliki garis-garis lurik ya, sesuai namanya. Oke, kembali ke otot polos, Gen. Jadi hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang didapat bahwa jaringan otot polos ini mempunyai serat-serat otot yang polos tanpa lurik, saling tindih satu sama lain, dan dengan keberadaan inti serat di bagian dalamnya. Oke, sesuai dengan gambar yang kita dapatkan tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 3. Bandingkan struktur jaringan hewan dengan tumbuhan tersebut. Apakah persamaan dan perbedaannya? Baik, berikut ini kita akan membandingkan struktur jaringan hewan dan tumbuhan dengan melihat bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua jaringan ini. Pertama, mengenai persamaan antara struktur jaringan hewan dan struktur jaringan tumbuhan. Persamaannya adalah baik jaringan hewan ataupun jaringan tumbuhan sama-sama tersusun atas kumpulan jenis sel tertentu dengan fungsi yang sama yang menyusun masing-masing jaringan tersebut. Ini sesuai definisi dari jaringan itu sendiri, sehingga jaringan tumbuhan menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan tumbuhan dan jaringan hewan juga menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan hewan tersebut. Kedua, mengenai perbedaan antara struktur jaringan hewan dan struktur jaringan tumbuhan. Perbedaannya adalah jelas terletak pada macam-macam jaringan yang ada baik pada hewan ataupun pada tumbuhan. Nah, tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Tumbuhan memiliki beberapa jenis jaringan seperti jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim palisade, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Begitu pula dengan hewan maupun manusia juga mempunyai bermacam-macam jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot yang tadi kita amati, jaringan ikat, jaringan saraf, dan sebagainya. Jaringan pada hewan dan tumbuhan dapat berbeda sebab pada dasarnya sel yang menyusun jaringan hewan dan tumbuhan juga berbeda. Yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya, mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kita masuk ke perintah atau soal lahir, Gen. Buat kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kesimpulannya, jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama.
Jadi, jaringan tersusun atas sel-sel dengan ciri yang sama atau sejenis, dan sel-sel tersebut mempunyai fungsi yang sama. Misalnya, jaringan epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar yang berperan menutupi permukaan bagian tumbuhan. Nah, karakteristik sel pada jaringan epidermis adalah sel-selnya berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Yang namanya juga untuk perlindungan yang pasti rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Lalu untuk jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Karakteristiknya disusun oleh sel yang berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing dengan satu inti sel di tengahnya. Dan juga pastinya untuk sel otot ini dapat kontraksi dan relaksasi sehingga sesuai dengan bentuk karakteristik dari selnya, yaitu gelendong. Oke? Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Tugas ayo kita lakukan halaman 13 dan 14, kegiatan mengamati jaringan. IPA kelas 7 bab 1 semester 2. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.